Ya, selamat malam teman-teman. Hari ini kita melakukan dengan tema proyek kewarganegaraan dengan narasumber Kak Afifah. Langsung saja ya kita mulai. Ya, nggak apa-apa, silahkan. Ya, halo Kak Afifah. Halo semuanya, salam kenal. Aku Viva dari Surabaya. Di sini aku diminta untuk jadi narasumber kalian semuanya. Mohon maaf kalau misalkan nanti ada sesuatu pertanyaan yang kurang, sesuatu jawaban yang saya berikan kurang memuaskan. Soalnya saya bukan jurusan kesehatan. Oke, makasih. Ya, sama-sama Kak. Baik Kak, dimulai dari pertanyaan saya ya. Langsung aja. Ini pertanyaan tentang ini Kak, sekitar lagi wabah pandemi begini Kak, corona kan, COVID. Nah, saya mau nanya Kak, gini, yang terkena COVID gitu, biasanya ngelakuin apa aja sih Kak, gitu, biar dianya nyaman gitu. Maksudnya yang udah terkonfirmasi positif COVID-19 ya? Iya, gitu. Kalau Dianya biasanya ngapain gitu loh Kak. kalau menurut aku ya, kan itu kan kalau sudah terkonfirmasi COVID-19 itu kan harus isoman kan. Nah, itu di saat kita isoman, kan saya selama pandemi COVID ini, meskipun saya nggak terkena COVID-19, tapi saya juga mengalami di rumah aja atau bisa disebut dengan, isoman itu tadi kan. Soalnya kan kalau di musim-musim seperti ini kita misalkan udah sakit gitu, kita kan lebih baik juga isoman, sekalipun kita tidak terkena COVID-19. Jadi, eee, langkah yang saya lakukan selama isoman itu tadi, isolasi mandiri itu tadi ya, saya melakukan kegiatan yang bermanfaat, yang sekiranya bisa menghibur buat saya untuk menaikkan imun saya, dan saya mencari sesuatu hal yang bisa dilakukan, tapi nantinya itu bisa bermanfaat juga buat orang lain gitu. Misalkan, kayak kita itu bikin apa gitu ya, kalau misalkan, dia konten kreator gitu kan, terus habis gitu dia itu isoman. Nah, di saat isoman itu tadi dia bikin vlog atau bikin apa gitu, itu kan juga bisa menghibur kita kan, juga bisa menambah imun kita, terus habis gitu juga bisa memberikan manfaat buat banyak orang gitu. Kita membuat vlog yang isinya olahraga atau makan makanan yang bergizi gitu. Jadi nanti kan kalau kena COVID-19 itu kan juga harus memperdulikan pola makannya juga, olahraga dan pola tidur juga kan. Nah, jadi kalau nanti waktu isoman itu ya kita itu melakukan aktivitas yang sekiranya bisa menaikkan imun kita gitu. Jadi ya sebisa mungkin pokoknya kita itu alangkah baiknya nggak usah mendengar berita-berita yang bikin kita itu kepikiran gitu. Jadi kayak berita misalkan, bertambahnya orang meninggal, itu juga bisa membuat imun kita jadi turun kan. Jadi kalau menurut aku sih itu mendingan berita itu nggak usah direspon. Nggak usah ngerespon apa yang berapa orang meninggal, berapa orang yang sakit, bertambah atau berkurang, itu nggak perlu kalau menurut aku. Jadi yang perlu itu kita menjaga imun kita agar tetap naik, kita menjaga diri kita agar tetap sehat, biar kita nggak sampai kena itu tadi virus COVID-19, seperti itu. Iya Kak. Terus setelah kita melakukan isolasi mandiri di rumah gitu, habis itu biar habis itu kita kan harus ngapain sih Kak biar imun kita tetap, biar nanti nggak nggak lemes lagi gitu, nggak kena virus lagi gitu, gimana Kak? Habis isolasi mandiri, Baiknya baiknya seperti gimana Kak? seperti yang, saya jelaskan tadi, kita itu olahraga, semampu kita. Kan namanya orang lagi sakit kan ya, kan kerjanya nggak bisa olahraganya nggak bisa dipaksakan kan. Ya jadi olahraga semampunya gitu. Kalau misalkan
mampunya cuma semenit ya nggak apa-apa, misalkan olahraganya mampunya cuma semenit, karena kan kalau olahraga itu kan juga bisa menambah energi kita yang semulanya lemas itu bisa jadi agak bersemangat gitu kan. Soalnya kan olahraga itu penting, sekalipun kita sakit, kalau semisalkan kita olahraga itu, kita itu juga butuh dan perlu gitu, sekalipun, misalkan apa gitu ya, cuman sekarang secara orang kena stroke gitu ya, itu kan dengan olahraga tangannya bergerak seperti ini, itu kan juga sudah olahraga kan. Jadi sekalipun, kita juga kena COVID-19 yang hanya di rumah aja itu bukan jadi alasan untuk kita nggak bisa olahraga gitu. Bisa aja kita olahraga di rumah meskipun nggak harus terkena udara di luar gitu kan. Dan kita pun juga harus berjemur kan. Nah, berjemur itu pun juga nggak harus di luar, kalau semisalkan kamarnya punya jendela yang, bisa cahayanya masuk, ya itu kita berjemur di saat waktu-waktu tertentu gitu. Contohnya di bawah jam 11 atau di bawah jam 12 gitu. Kalau semisalkan jam 12 ke atas kan ya otomatis janganlah, nanti malah kulitnya malah rusak gitu kan, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari saya, Kak. Menurut Kakak, cara pencegahan COVID yang baik seperti apa? Kalau cara pencegahannya, kalau menurut saya ya, kalau cara mencegahnya itu ya sebelum, kita pokoknya kita itu harus mikir yang positif aja, kayak yang di vlog-nya Deddy Corbuzier sama siapalah itu, dia kan nggak pernah kan mikir yang kena Covid itu kan. Nah, itu pun kita juga gitu, kita nggak perlu mikirin orang yang kena Covid itu gimana. Kan katanya katanya Om Deddy itu kan kalau kita mikirnya tentang pesawat, kita bisa bakal jatuh dari pesawat. Kalau kita mikirnya tentang kapal gitu, terus habis gitu kita juga bisa nanti meninggal di atas kapal atau di laut gitu kan. Nah, begitupun kita, supaya kita nanti selalu sehat, kita pun juga harus berpikir yang positif. Kita pun harus melangkah ke depan itu dengan, jalan yang, "Oh, nanti aku bisa sehat dan aku harus makan makanan yang bergizi, harus minum minuman yang sehat juga, terus harus berolahraga juga." Jadi, ya biar kalau semisalkan kita percaya diri bahwa diri kita itu bisa sehat, pasti nantinya itu akan sehat. Dan kalau di dalam Islam itu kan juga diberitahukan bahwasanya kalau, Allah itu bersama prasangka hambanya. Jadi kalau kita berprasangka baik terhadap diri kita, pasti nantinya Allah itu juga akan memberikan sesuatu hal yang sesuai dengan keyakinan kita, gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak. Apa saja vitamin yang dibutuhkan untuk mencegah COVID-19? Kalau vitamin yang dibutuhkan itu secara detailnya aku kurang tahu ya, soalnya, emang aku juga bukan jurusan itu kan, kesehatan kan. Kalau menurut aku sih, setelah yang aku dengar-dengar ini ya, aku, kemarin-kemarin itu supaya tetap sehat itu aku minum vitamin C itu yang vitamin C yang 1000 itu kan. Terus habis gitu vitamin D sama vitamin E juga. Aku juga secara secara kayak gitu-gitu aku juga kurang tahu sih, cuman aku dikasih tahu temanku yang perawat katanya suruh minum itu yang jurusan keperawatan maksudnya, itu disuruh minum yang kayak gitu, ya udah aku ngikutin gitu. Terus habis gitu aku juga cari-cari di Google gitu kan, katanya juga, itu juga bisa untuk membantu menangkal atau membantu agar agar tubuhnya itu bisa kembali pulih itu juga minum vitamin itu. Kayak gitu sih, vitamin itu yang dibutuhin. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaannya? Izin bertanya, Kak. Iya. Kira-kira bagaimana
perilaku kita. Kalau misalkan kita tinggal di lingkungan yang padat gitu ya Kak, padat penduduk, cuman kita disuruh isoman gitu Kak, kan nggak boleh keluar atau segala macamnya gitu, yang bisa berinteraksi dengan masyarakat gitu Kak. Kira-kira bagaimana sikap kita yang bagus untuk menghadapinya gitu Kak? Kalau menurutku ya ini ya, kalau di sini di Surabaya itu kan juga pasti ada kan ya lingkungan yang padat penduduk gitu. Nah, itu kalau menurutku sih kita tetap kan namanya isolasi mandiri kan tetap di rumah aja kan ya. Kalau semisalkan ada tawaran untuk isolasi mandirinya itu, eee, kan sekarang kan ada kan ditawarin juga kan, kalau di Surabaya ya, aku nggak tahu kalau di lain tempat aku, soalnya emang sengaja aku nggak terlalu update tentang kayak hal gitu-gitu. Dan kalau di sini itu ditawarin, mau dibawa waktu ini sebelumnya itu kan udah diperiksa Covid atau enggaknya. Kalau misalkan udah positif, mau dibawa atau mau di rumah aja gitu kan. Kalau mau isolasi mandiri di tempat lain dengan apa namanya, konsekuensi yang tidak bisa dipantau sama keluarga ataupun tetangga, itu juga bisa kan. Nah, kalau di sini kalau di rumah aja itu juga bisa lah. Jadi kalau semisalkan, nanti yang di padat penduduk itu tadi, kalau semisalkan ada tawaran seperti itu mau isolasi mandiri di suatu tempat yang dipindahkan di luar rumah, kalau menurut saya sih mending milih di luar rumah. Kalau memang ternyata tempat yang diisolasi mandiri di luar itu tadi nggak ada, ya berarti ya kita kan harus di rumah aja. Nah, berarti kalau misalkan kita di rumah aja ya, kita ya udah di dalam rumah aja, terus habis gitu makan makanan yang bergizi itu tadi, terus habis gitu kalau semisalkan ada tawaran buat asupan untuk yang terkonfirmasi COVID-19 ya udah diterima aja nggak apa-apa kan, lagian kan orang yang sudah memberikan makanan untuk COVID-19 itu kan pasti insya Allah pasti makanannya itu juga sudah itu maksudnya sudah dicek gitu kan, bersih enggaknya, terus habis gitu, nanti apa aja gitu kan, maksudnya kayak apa, kandungannya itu bagus nggak buat yang COVID-19 itu kan pasti juga sudah dipertimbangkan kan sama yang masak dan yang lain sebagainya gitu. Jadi ya udah diterima aja gitu kalau misalkan ada yang memberikan makanan seperti itu. Jadi tetap di rumah aja, nggak usah keluar-keluar, kalaupun ada tetangga yang misalkan memberikan bantuan makanan, ya nanti diberitahu aja sebelumnya, dikasih tulisan kalau di sini ya dikasih tulisan di depan pintu, bila ada yang memberikan makanan ataupun lainnya, ataupun bahan masakan misalkan, silahkan ditaruh di, eee, pegangannya pintu atau di depan pintu gitu. Jadi yang mau ngasih pun nggak harus bersentuhan dan nggak harus bertemu dengan yang terkonfirmasi COVID-19 itu tadi. Sekalipun sekalipun apa namanya, sekalipun sudah, eee, masih sudah padat penduduknya, itu tetap aja kita itu juga nggak nggak maksudnya gimana ya, bingung aku jelasinnya. Pokoknya bisalah gitu ditangani, nggak harus keluar rumah, jangan jangan mau kalau orang yang biasanya padat penduduknya itu ya, pasti pemikirannya itu, "Halah, kenapa sih? Masa iya nanti kalau udah mati ya mati," gitu kan, nggak peduli COVID-19. Nah, itu tuh nggak usah didengerin, ikutin aja aturan pemerintah, nggak boleh bertemu dengan orang, waktunya isolasi mandiri ya isolasi mandiri, udah di rumah aja, nggak perlu keluar-keluar, gitu sih. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita memanage pikiran kita gitu Kak? Kalau kita lagi isoman gitu kan nggak boleh kemana-mana. Bagaimana kita mengisi waktu luang supaya kita nggak kebanyakan bengong gitu Kak? Kalau di rumah kan istilahnya terbatas gitu ya. Kalau olahraga di rumah ya sekedar push up atau olahraga ringan gitu Kak. Maksudnya supaya nggak bengong gitu atau nonton film atau segala macamnya gitu Kak. Iya, kalau kalau aku waktu di rumah aja dulu itu waktu sakit itu ya cari apa ya, cari rasa bahagia sendiri kayak semisalkan, kalau semisalkan kita bisa nyanyi-nyanyi, main gitar, atau main alat musik lainnya di dalam rumah, ya kita lakuin itu.
Atau kalau kita suka ngegame ya kita ngegame aja gitu. Terus pokoknya apa yang kita suka kita lakuin itu tadi. Jadi sebisa mungkin kita lakukan apa yang bisa buat kita bahagia. Kita itu sambil diam-diam itu sambil berpikir, apa sih yang biasanya bisa bikin aku senang selain harus keluar rumah gitu. Jadi di dalam pun kalau misalkan pengen main game atau pengen main musik atau bikin vlog atau gimana itu juga bisa gitu. Oke, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Kak izin bertanya, Kak. Ya, Apakah COVID-19 dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala, Kak? bisa. Soalnya tetangga saya itu kan ada yang terkonfirmasi COVID-19. Waktu itu masih COVID-19 yang masih yang pertama kalinya. Itu kan kita kan nggak tahu kan ciri-cirinya gimana. Terus ternyata itu setelah diperiksa dari kerjaannya dia itu kan ada pemeriksaan swab kan. Ternyata itu dia terkonfirmasi COVID-19, tapi dia itu tanpa gejala gitu kan. Nah, dia itu juga ternyata dia itu tertular sama bosnya. Bosnya itu juga tanpa gejala, bisa menularkan ke dia. Berarti kan itu kan sama aja kan kayak yang dipertanyakan itu tadi yang tanpa memiliki gejala sekalipun dia bisa saja menularkan ke orang yang sehat-sehat aja gitu. Makanya itu ketika kita kemarin Lebaran itu kita kan nggak diperbolehkan untuk pulang ke kampung halaman gitu kan. Soalnya kan ditakutkan bahwa yang masih muda-muda seperti kakak-kakak semua ini, itu nanti bisa membawa virus yang tidak diketahui. Makanya itu kita juga harus pakai masker, harus cuci tangan, dan lain sebagainya, seperti itu. Mau bertanya lagi, Kak. Ya, Apakah saya dapat tertular COVID-19 dari hewan peliharaan saya sendiri, Kak? kalau informasi yang saya dapat itu ya tentang yang itu tadi dari hewan itu saya kurang tahu sih, soalnya emang saya nggak punya hewan peliharaan dan saya juga nggak cari tahu informasi tentang itu, seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Izin bertanya, Kak, Ya, apakah antibiotik efektif dalam mencegah atau mengobati COVID-19? aduh itu lagi aku malah nggak tahu, soalnya aku bukan jurusan kesehatan. Nggak apa-apa kan ya kalau nggak tahu? Iya, Kak, nggak apa-apa. Apa, Kak, santai aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya aja, Kak. Apakah WHO merekomendasikan penggunaan masker medis dalam mencegah penularan COVID? Nggak harus masker medis, kalau untuk saat ini, setahu saya maskernya didobel seperti itu. Kalau misalkan ada masker medis pun, yang pertama masker medis, terus habis itu ditumpuk sama masker kain. Kalau setahu saya sih ya itu, nggak tahu lagi kalau detailnya. Soalnya kan nggak semua orang juga mampu untuk bisa membeli masker medis seperti itu kan. Jadi kalau setahu saya sih masker kain pun bisa, asalkan didobel gitu kan biar aman gitu. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih udah meluangkan waktu buat kami. Oke, ya Halo, sama-sama. Kak Isma. Ya, udah denger. Semoga semuanya kakak-kakaknya dapat nilai yang bagus dan semoga kuliahnya diberi kemudahan dan kelancaran ya. Semangat semuanya. Amin. Terima kasih, Terima Kak. kasih, Kak. Kak. Nah.